Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkutabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau bahas nih beberapa kutipan menarik dari buku Amy J. Levine soal khotbah di bukit. Sumber ini tuh kasih kita perspektif yang ya lumayan seger lah ya tentang ajaran Yesus yang paling terkenal. Oke, misi kita kali ini, kita gali wawasan intinya, mungkin ada yang bikin kaget juga nih dari analisis Levine. Yuk kita mulai aja. Nah, salah satu hal pertama yang ditekankan Levine, dan ini penting banget menurut saya, itu bahwa Yesus datang bukan buat melawan hukum Taurat. Tapi justru untuk memenuhinya, gitu, atau memperdalam maknanya. Contohnya yang sering salah paham itu soal mata ganti mata. Iya. Itu sering sekali ditafsirkan sebagai balas dendam literal kan? Padahal kalau kita lihat konteks aslinya di Taurat, Keluaran 21, Imamat 24, Ulangan 19, itu kan aturannya soal kompensasi. Kompensasi moneter ya? Betul, kompensasi uang buat cedera fisik. Ya. Jadi semacam batas, biar nggak balas dendam berlebihan gitu. Ya. Nah, yang menarik itu gimana Yesus geser fokusnya di khotbah di bukit. Benar. Dia nggak lagi ngomongin soal katakanlah kehilangan mata atau gigi. Ya, tapi lebih ke penghinaan di depan umum. Kayak ditampar pipi kanan itu kan tamparan penghinaan, pakai punggung tangan ya. Iya, betul. Terus digugat bajunya, atau dipaksa jalan sama tentara Romawi 1 mil. Tapi gimana respons yang diajarkan itu bisa dianggap perlawanan? Kan kesannya pasif ya, kasih pipi kiri gitu. Justru, disitulah jeniusnya, menurut saya. Ini bukan pasif, tapi apa yang disebut Walter Wink itu, jalan ketiga. Jadi, dengan nawarin pipi kiri, Anda itu maksa si penampar pakai telapak tangan. Itu kan pukulan antar sesama, bukan penghinaan lagi. Oh gitu. Terus kasih jubah pas dituntut baju, ya Anda jadi telanjang. Itulah bikin malu yang nuntut kan? Iya juga ya. Dan jalan 2 mil, pas dipaksa 1 mil, itu malah bikin tentara Romawinya bisa kena masalah, melanggar aturan mereka sendiri. Jadi, ini cara-cara non-kekerasan yang cerdas lah buat ambil alih kendali diri lagi, menegaskan martabat, sekaligus nunjukin ketidakadilan si penindas. Tanpa nambah kekerasan ya. Tepat, tanpa nambah kekerasan. Wah, itu keren sih cara melihatnya, mengubah banget ya. Nah, Levine juga bawa perspektif mirip ke bagian lain nih, ucapan bahagia. Terutama soal orang yang lemah lembut atau meek. Persis. Kata Yunaninya kan praus. Ini menarik loh, karena praus itu artinya bukan penurut atau nggak berdaya sama sekali. Musa aja, pemimpin besar, disebut praus. Ada di Bilangan 12 ayat 3. Oh iya? Yesus juga nyebut dirinya praus di Matius 11 ayat 29. Jadi istilah ini lebih nunjuk ke kekuatan atau otoritas yang dimiliki, tapi dikendalikan gitu, nggak dipakai buat nindas. Jadi semacam kepemimpinan yang melayani ya, punya kuasa tapi nggak semena-mena. Betul sekali. Kepemimpinan yang melayani, penuh pengendalian diri. Jadi waktu Yesus bilang berbahagialah orang yang praus karena mereka akan memiliki bumi, itu maksudnya bukan jadi penurut supaya dapat warisan, tapi lebih ke tanggung jawab gitu ya. Tepat. Memiliki bumi itu bukan soal menguasai buat dieksploitasi habis-habisan. Dalam pemikiran Yahudi waktu itu, bumi kan punya Tuhan. Dipercayakan ke manusia sebagai warisan buat dijaga. Oke. Nah, cuman mereka yang praus yang punya kekuatan tapi nggak menyalahgunakannya, yang dianggap layak jadi pengelola warisan ini. Biar buminya tetap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh sama makna miskin di hadapan Allah atau poor in spirit. Gimana tuh hubungannya? Ya itu kan kesadaran kalau kita ini bergantung penuh sama Tuhan dan punya kewajiban bantu sesama. Bukan malah sombong sama kemampuan diri sendiri. Wawasan yang mencerahkan banget ini. Oke, dari praus kita geser sedikit ke doa Bapa kami. Kenapa di versi Matius itu permohonannya kan ampunilah kami akan utang kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang berutang kepada kami. Kenapa pakainya utang bukan kesalahan aja gitu? Nah, Levine menyoroti ini. Kata dalam bahasa Aramaik yang kemungkinan Yesus pakai, ya mungkin cop atau coba, itu maknanya luas. Bisa berarti dosa, pelanggaran moral, tapi bisa juga utang uang secara harfiah. Oh, jadi satu kata bisa banyak arti ya? Iya, dalam tradisi Ibrani, dosa itu sering dianggap kayak beban atau noda yang nyata gitu. Jadi, metafora utang buat dosa itu umum banget dalam bahasa Semit waktu itu. Lantas apakah ini berarti ada kaitan langsung nih antara ampunan dosa yang sifatnya rohani sama isu keadilan ekonomi dalam ajaran Yesus? Sangat mungkin.
Pemilihan kata utang ini bisa jadi nunjukin kalau perhatian Yesus itu nggak cuma soal pelanggaran spiritual antar manusia atau ketuhanan aja, tapi juga mencakup realitas, ya beban ekonomi yang dihadapi orang banyak waktu itu. Jadi mengampuni utang itu bisa juga berarti membebaskan beban finansial orang lain. Bisa jadi begitu. Ini kan sejalan ya sama ajarannya yang lain, misalnya soal kasih pinjaman tanpa bunga di Matius 5, atau semangat tahun Yobel dalam tradisi Yahudi soal penghapusan utang. Wah, ini dalam sekali ya maknanya. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih apa artinya semua ini, khutbah di bukit kalau kita lihat lewat kacamata Levin ini, ya bukan sekedar daftar aturan moral aja, tapi lebih kayak undangan untuk hidup dengan cara yang beda, gitu. Cara kerajaan surga yang menantang norma dunia. Benar. Dan yang paling penting itu bukan cuma tahu ajarannya. Ada teks Rabini kuno, Pirkei Avot, pasal 3 ayat 17, itu ngasih perumpamaan bagus banget. Orang yang hikmatnya, pengetahuannya, lebih banyak dari perbuatannya, itu kayak pohon daunnya lebat, tapi akarnya dikit. Gampang tumbang ya berarti? Ya, gampang tumbang kena angin. Sebaliknya, orang yang perbuatannya lebih besar dari hikmatnya, itu kayak pohon yang akarnya kuat banget ke tanah, nggak goyah sama badai apapun. Wah, ini mirip banget sama penutup khutbah di bukit itu sendiri ya. Soal bangun rumah di atas batu, bukan pasir. Betul. Pentingnya membangun hidup di atas dasar batu perbuatan nyata, bukan cuma di atas pasir, kata-kata atau pengetahuan doang. Sesuai Matius 7 ayat 24-27 itu ya, sebuah pemikiran yang bagus buat kita renungkan bersama. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.